Hari ini kita acaranya santai tapi serius, gitu ya. Biar nggak terlalu tegang gitu. Kita santai tapi serius, gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Binaan, yang terhormat Bapak Kepala Tenaga Administrasi Sekolah SMK Binaan, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Perpustakaan, Bapak Ibu Kepala Laboratorium, dan karyawan-karyawati SMK Binaan yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Ibu Bapak sekalian, kegiatan kita hari ini itu saya sampaikan ke kepala sekolah bahwa kita berkoordinasi untuk pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan. Kalau beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu tim supervisi, Bapak Ibu guru tim supervisi, nanti insya Allah mulai tanggal 30 saya akan berkunjung ke sekolah untuk melihat, untuk memantau bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Nah, hari ini saya bersama panjenengan, bersama kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah, kepala perpus, kepala lab, untuk berkoordinasi pelaksanaan kegiatan supervisi tenaga kependidikan. Nah, mungkin ini hal yang baru buat Bapak Ibu mungkin ya, karena selama ini kita belum pernah bertemu secara virtual seperti ini. Saya terus terang selama ini banyak bertemu dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Nah, hari ini saya ingin bertemu juga dengan panjenengan, dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Ini tujuannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana nanti pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan dilakukan di sekolah. Saya berharap sesuatu yang baru bisa diterima dengan baik oleh sekolah, oleh karyawan, oleh Bapak Ibu semuanya. Jika kita berpikir positif terhadap sesuatu, insya Allah hasilnya akan positif. Tapi jika kita menerima sesuatu itu dengan pikiran yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya sesuai dengan surat keputusan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Mojokerto, bahwa untuk tahun ini saya bersama panjenengan, dengan 9 sekolah binaan saya. Nah, di sini untuk pengawasan itu ada pengawasan akademik dan ada pengawasan manajerial. Kalau akademik itu hubungannya dengan guru, sedangkan manajerial itu hubungannya dengan tenaga kependidikan. Jadi saya berharap hari ini Bapak Ibu bisa santai saja untuk mengikuti kegiatan ini. Insya Allah tidak lama, tapi seandainya nanti ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menanyakan di sini. Kita bisa sharing, mungkin sekolah lain sudah melaksanakan atau sekolah lain belum, bisa bertanya-tanya ya, bisa sharing di sini. Saya tidak menguasai sendiri, tapi kita bersama-sama. Karena saat ini adalah era kolaborasi, ya, era kolaborasi. Jadi saya dalam pelaksanaan pengawasan manajerial ini berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala tenaga administrasi sekolah, kepala perpus, kepala lab, dan Bapak Ibu semuanya.
Jadi kita berkolaborasi untuk menyelenggarakan supervisi tenaga kependidikan. Bapak Ibu, sebelum saya jauh ke bagaimana pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan, saya ingin tahu dulu bagaimana pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan di sekolah panjenengan. Saya minta satu orang dari satu sekolah mewakili untuk menyampaikan di sini secara langsung. Monggo silahkan, dari sekolah mana dulu? Dari SMK Jaya Negara mungkin Pak Taufik bisa menyampaikan sejauh mana pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan di sekolah panjenengan. Terima kasih Bu. Nah, untuk supervisi tenaga pendidikannya belum dilaksanakan Bu. Jadi ini masih proses bertahap Bu. Yang kemarin kan yang akademik aja belum, ini yang selanjutnya ini yang manajerial yang untuk tenaga kependidikannya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Berarti belum dilaksanakan, G? Belum Bu. Kalau tahun sebelumnya sudah pernah dilaksanakan apa belum? Yang sebelumnya sudah Bu. Oh sudah ya, oke. Berarti tinggal melanjutkan saja ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Untuk SMK Palapa? Belum Bu sama. Belum G? Belum. Istilahnya proses G. G. Terus SMK Mutu, siapa yang mewakili? SMK Mutu masih belum juga Bu. Oh belum. SMK Mutu untuk yang manajerial belum Ibu, untuk yang akademik sudah berjalan sebagian. Insya Allah dalam minggu ini kita bisa tempuh baik itu yang akademik maupun yang manajerial. Terima kasih Pak Maksum, Bu Novita. Kemudian SMK mana ya? Oh, SMK Jetis, Bu Nurul. Ya. Oh ya, monggo Bu Laili ya, Bu Laila ya. Ya. Monggo silakan. Ya Ibu, kalau untuk supervisi di SMK Jetis mulai minggu ini, jadi mulai hari Senin kemarin sudah mulai supervisi untuk yang Bapak Ibu gurunya. Jadi untuk pengajar di kelas-kelas. Nah, jadi di kelas itu Bapak Ibu guru di supervisi tentang proses pembelajarannya, tentang terus lagi tentang administrasinya juga itu Bu. Jadi seperti itu. Itu untuk yang Bapak Ibu gurunya. Terus untuk tenaga kependidikan bagaimana? Untuk tenaga kependidikan, ya. Jadi ada timnya tersendiri untuk yang melakukan supervisi. Saya tidak masuk di timnya Bu, jadi saya yang disupervisi sebagai guru. Oh, yang Bu Laila sebagai guru. Istilahnya supervisi di akademik ya? Ya Ibu. Di sini ada yang dari TU SMK Jetis? Sepertinya belum ada Bu, belum ada yang belum ada ya. Ini masih sepengetahuan Bu Laila. Ya, sepengetahuan Bu Laila, supervisi tenaga kependidikan sudah dilaksanakan apa belum? Sepengetahuan panjenengan. Sepertinya kalau untuk yang jadwal minggu ini masih yang Bapak Ibu guru Bu. Oh gitu, berarti belum ya? Ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada yang dari SMK Nasional ada enggak? Kalau Pak Samsul Hadi ini dari mana ya? Oh, dari Jetis ya? Oh, inggih. Berarti seperti yang disampaikan Bu Laila tadi ya. Dari SMK yang lain yang mungkin belum saya sebut bisa menyampaikan? Tidak ada. Ini di mute semua. Ada di depan kamera apa tidak? Ada di depan laptop apa tidak ini?
Oke, berarti dari 9 sekolah binaan ada berapa tadi? 4 ya, insya Allah 4 sekolah yang menyatakan belum. Jadi istilahnya untuk supervisi tenaga kependidikan nanti bisa dilaksanakan ya. Insya Allah nanti setelah pelaksanaan supervisi akademik yang sudah saya jadwalkan ke sekolah, insya Allah mulai tanggal 30 nanti sudah saya berikan ke kepala sekolah. Setelah itu baru nanti ke tenaga kependidikan ya. Jadi saya melaksanakannya satu persatu, tapi insya Allah dimaksimalkan gitu ya. Insya Allah dimaksimalkan sehingga nanti akan membantu kegiatan panjenengan di PKKS ataupun di akreditasi. Jadi selesai kegiatan, selesai laporan semuanya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, kan dari yang panjenengan sampaikan tadi banyak yang belum, ya kan? Ini kan sudah bulan Desember, sudah bulan November, sebentar lagi sudah Desember, sudah 1 semester untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nanti semester depan ya kita lakukan seperti ini lagi. Sekarang yang saya ingin tahu dari Bapak Ibu semuanya, apa yang panjenengan harapkan dari kegiatan supervisi tenaga kependidikan ini? Silakan panjenengan tuliskan di kolom chat box. Silakan panjenengan tuliskan di chat box, akan saya pantau. Apa harapan panjenengan dengan kegiatan supervisi tenaga kependidikan yang akan saya laksanakan di sekolah panjenengan? Ini Pak Samsul mengatakan adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Proses belajar mengajar begitu ya Pak Samsul? Yang lain? Monggo yang lain silahkan dituliskan di chat box apa harapan panjenengan dengan kegiatan ini? Dengan kegiatan supervisi tenaga kependidikan? Supervisi untuk TU, untuk tata usaha, untuk karyawan-karyawati, untuk kepala lab, untuk kepala perpus. Monggo silahkan dituliskan Bapak Ibu, Bu Mari, Bu Miftah, dan yang lain. Bu Indah Musfiro. Pembelajaran terarah, terprogram, dan terencana. Oke. Yang lain. Masih ke pembelajaran ya. Bu Sumari, agar administrasi sekolah lebih tertib dan terarah. Oke. Pak Taufik, berjalannya proses administrasi yang baik. Ya. Ini Pak Suliadi ya, Pak Suliadi apa Bu? Pak Suliadi Adi, peningkatan mutu layanan kepada siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oke, pelayanan ya. Bu Novita berharap mendapatkan standarisasi pengarsipan dan administrasi yang baik. Oke. Untuk dari Pak Samsul, untuk tenaga kependidikan adanya peningkatan mutu layanan pendidikan, ya. Oke, sudah ya. Yang lain masih belum memberikan harapannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan saya minta untuk memberikan harapan, tulis saja di sini, nggak masalah. Kita sharing saja ya Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir menyampaikan sesuatu agar saya bisa melakukan sesuatu juga yang tidak sia-sia gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu intinya bahwa Bapak Ibu ingin memberikan pelayanan kepada siswa maupun masyarakat secara baik secara administrasi maupun pelaksanaannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih yang sudah menuliskan di chat box.
Bapak Ibu, untuk pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan ya. Yang pertama koordinasi, kemudian yang kedua nanti bagaimana pelaksanaannya, kemudian yang ketiga nanti itu bentuk pelaporan dan tindak lanjut. Gitu ya. Selama ini yang dilakukan sudah seperti itu apa belum? Sudah dilakukan seperti itu? Sudah ada koordinasi dulu, kemudian ada koordinasi, kemudian ada perencanaan dan seterusnya. Sudah dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah sudah. Ada yang belum? Belum. Ada yang belum. Kita sampaikan saja di sini apa adanya ya. Kalau memang belum ya sampaikan belum. Kalau sudah ya sudah gitu ya. Biar kalau misalkan ada dokter gitu, misalnya ada dokter menanyakan ke pasiennya, kalau pasiennya tidak menyampaikan secara jujur apa yang terjadi juga nanti akan salah memberikan obat, begitu ya. Oke. Saya izin share screen sebentar ya Bapak Ibu, biar kita nanti lebih terarah lagi untuk kegiatan berikutnya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Ya, saya sampaikan ini sebentar saja, nanti kita bisa sharing ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sharing hari ini. Untuk supervisi manajerial, ini tenaga kependidikan, ini sebenarnya ini yang melakukan adalah kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Kepala sekolah kepada kepala tenaga administrasi sekolah atau kepala laboratorium atau kepala perpustakaan. Ya, tapi kepala sekolah juga bisa mendelegasikan kepada kepala tenaga administrasi sekolah. Jadi kita nanti seperti waktu supervisi akademik kemarin, begitu ya. Hari ini kita mau sharing tentang konsep dan implementasi supervisi tenaga kependidikan. Dasar hukum dari pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan ini, yang pertama adalah Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Salah satunya adalah supervisi, gitu ya. Kemudian Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan, dan Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium. Jadi ini ada dasarnya, kita tidak sekedar melakukan saja tapi ada dasar hukumnya, begitu ya Bapak Ibu. Supervisi itu apa sih gitu? Yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa supervisi ini adalah kegiatan kepala sekolah dalam pemantauan, dalam memantau, membina, dan membimbing guru dan tenaga kependidikan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah guna untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sini supervisi itu ada dua macam, ada supervisi akademik dan ada supervisi manajerial. Nah, di sini supervisi akademik dan manajerial nanti tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Di sini ada supervisi akademik dan manajerial, berarti antara guru dengan tenaga administrasi sekolah ini
bersama-sama ya, berjalannya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, saling mendukung, saling berkolaborasi. Nah, di sini untuk supervisi akademik ini sasarannya guru, sedangkan supervisi manajerial ini sasarannya tenaga kependidikan. Untuk guru, titik beratnya adalah pada kegiatan akademik yang berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan untuk tenaga kependidikan ini titik beratnya adalah pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Jadi ini saling mendukung begitu. Kemudian untuk prinsip supervisi tenaga kependidikan atau supervisi manajerial ini yang pertama adalah demokratis. Maksudnya apa? Bahwa kepala sekolah itu tidak mendominasi pada kegiatan supervisi tendik ini. Jadi ada keterbukaan, kemudian ada partisipatif, dan ada kooperatif, saling bekerja sama. Kemudian yang kedua, kepala sekolah ini harmonis. Jadi di sini kepala sekolah menjalin hubungan yang baik dengan tenaga kependidikan sehingga bisa saling terbuka, ya, saling terbuka dengan permasalahan-permasalahan yang ada, setia kawan dan informal. Kemudian kepala sekolah tidak otoriter, tidak sewenang-wenang untuk menjatuhkan pendik yang ada di sekolahnya. Tapi di sini supervisi ini tujuannya adalah membantu tenaga kependidikan. Begitu ya Bapak Ibu. Dan yang keempat, berkesinambungan. Maksudnya apa? Berkesinambungan ini secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Seperti yang saya sampaikan tadi, berkelanjutan berarti nanti semester ini, nanti semester depan, dan berikutnya. Kemudian yang kelima adalah integral. Maksudnya mengaitkan antara komponen standar nasional pendidikan dengan administrasi yang ada di sekolah. Jadi administrasi yang ada di sekolah ini mengacu pada standar nasional pendidikan. Kemudian komprehensif. Ini mencakup keseluruhan aspek dan komponen supervisi manajerial meliputi administrasi dan operasional sekolah. Jadi tidak hanya sekedar administrasi saja, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya. Kemudian konstruktif, ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, harapannya begitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah objektif. Maksudnya apa? Dilakukan berdasarkan fakta yang ada di sekolah. Kalau memang faktanya belum ada ya sampaikan belum ada, kendalanya apa, dan seterusnya. Jadi jangan mengada-ada. Kalau memang ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Begitu ya. Karena ini tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk membantu. Kemudian sasaran supervisi tenaga kependidikan itu siapa saja? Yang pertama adalah tenaga administrasi sekolah. Ini ada kepala tenaga administrasi sekolah, kemudian pelaksana urusan, petugas layanan khusus. Di sekolah ada tenaga yang ngurusi tentang administrasi guru, kemudian administrasi siswa, kemudian ada administrasi keuangan, ada administrasi sarana prasarana, surat menyurat, dan lain-lain. Begitu ya. Kemudian ada tenaga perpustakaan. Jadi di sini ada kepala lab, ya kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kemudian yang ketiga tenaga laboratorium, kepala lab, teknisi laboratorium, dan laboran. Gitu ya, ini sasarannya. Kemudian pendekatan teknik dan modal supervisi akademik. Pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan langsung. Jadi di sini nanti Bapak Ibu yang menjadi supervisor bisa langsung bertemu dengan yang disupervisi. Jadi secara langsung. Kemudian yang kedua, pendekatan tidak langsung. Untuk pendekatan tidak langsung ini nanti istilahnya begini,
antara yang supervisor dan yang disupervisi yang disupervisi bisa menyampaikan masalah-masalah yang terjadi. Itu sehingga penyelesaiannya secara bersama-sama. Kemudian ada pendekatan kolaboratif. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi ya untuk pendekatan ini. Kemudian untuk tekniknya, ini ada teknik supervisi individual, jadi satu persatu. Kalau tenaga administrasi sekolahnya tidak banyak, mungkin bisa dilakukan untuk supervisi individual. Tapi kalau misalnya banyak sekali, mungkin bisa menggunakan teknik supervisi berkelompok. Jadi bisa lebih dari satu orang. Kemudian untuk modelnya nanti bisa menggunakan model supervisi tradisional. Ini mulai dari observasi langsung dan tidak langsung. Gitu. Kemudian ada model kontemporer. Kontemporer ini istilahnya ada model supervisi klinis. Jadi tenaga kependidikan yang menyampaikan masalahnya langsung datang ke supervisornya. Jadi tanpa diundang, beliau langsung ke supervisor. Nah, gimana ini saya ada masalah seperti ini, bagaimana kita menyelesaikan dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk instrumen supervisi tenaga kependidikan. Ini nanti akan saya berikan istilahnya contoh sesuai dengan yang di buku untuk pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan. Tapi pada dasarnya untuk administrasi ini sekolah bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nanti instrumen supervisi itu apa saja? Ini ada 7 macam. Yang pertama, lembar supervisi administrasi kepegawaian. Ya, yang kedua, lembar supervisi administrasi keuangan. Yang ketiga, lembar supervisi administrasi sarana dan prasarana. Yang keempat, lembar supervisi administrasi persuratan dan pengarsipan. Yang kelima, lembar administrasi kesiswaan. Yang keenam, lembar supervisi administrasi perpustakaan. Dan yang ketujuh, lembar supervisi administrasi kepala laboratorium. Jadi nanti ada 7 macam. Kalau misalnya sekolah mau mengembangkan, silakan. Gitu ya. Kemudian di sini adalah langkah-langkah kegiatan supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama adalah perencanaan. Apa nih perencanaannya? Nah, perencanaannya berarti di sini harus ada program untuk supervisi tenaga kependidikan. Programnya apa? Di dalamnya harus ada apa? Yang pertama latar belakang. Mengapa supervisi tenaga kependidikan ini perlu dilaksanakan. Kemudian landasan hukum, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan. Tujuannya apa? Indikator keberhasilannya apa? Kalau misalkan panjenengan sudah di program itu sudah menentukan tujuan, menentukan indikator keberhasilan, nanti setelah selesai pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan, Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata supervisi tenaga kependidikan yang sudah dilakukan sekolah ini berhasil atau tidak berhasil. Kalau misalkan berhasil, mungkin nanti ada perbaikan-perbaikan di mana. Kalau misalkan tidak berhasil juga begitu, apa kendalanya gitu. Ya, setiap tahun bisa mengalami perubahan, bisa mengalami peningkatan dalam pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, hasil supervisi tahun sebelumnya. Kalau tadi ada yang menyampaikan tahun kemarin dilaksanakan, berarti Bapak Ibu juga bisa di sini menyampaikan hasil supervisi tahun yang lalu bagaimana. Kalau misalnya tahun yang lalu belum dilaksanakan bagaimana Bu? Ya sampaikan saja bahwa supervisi tahun yang lalu belum dilaksanakan. Dengan alasan apa? Sampaikan alasannya. Dan yang ketiga, menetapkan sasaran dan jadwal. Sasarannya siapa? A, B, C, sebutkan nama, kemudian jadwalnya kapan. Apakah jadwal ini istilahnya nggak bisa diorak-atik? Ini baru perencanaan. Nanti pelaksanaannya jadwal bisa berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekolah. Misalkan jadwalnya si Ibu A gitu ya. Ternyata Ibu A pas tanggal itu ada kegiatan yang lain yang istilahnya tidak bisa ditunda. Silakan dirubah. Nanti dituliskan di laporannya, gitu ya.
Kemudian yang keempat, memilih pendekatan teknik dan model, seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Mau memilih pendekatan yang bagaimana, teknik yang bagaimana, dan model yang bagaimana yang mungkin dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang kelima, memilih dan menetapkan instrumen. Seperti yang saya sampaikan tadi, instrumennya bisa panjenengan kembangkan. Yang saya sampaikan itu tadi adalah standarnya, begitu ya. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaannya bagaimana? Di sini kepala sekolah meminta tenaga kependidikan untuk memaparkan hasil kinerjanya. Kalau misalkan mau secara ideal gitu, dalam satu forum gini bisa menyampaikan ya secara terbuka bagaimana kinerjanya selama satu semester ini, apa yang jadi kekurangan, apa yang jadi kendala, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti fisiknya. Nah, untuk bukti-bukti, Bapak Ibu, bisa berupa foto, ya, bisa berupa foto, bisa berupa video mungkin. Jadi nanti foto-fotonya jangan sampai foto yang yang tidak menunjukkan kegiatan yang sudah panjenengan lakukan. Itu. Kemudian kepala sekolah melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan dari yang disupervisi. Jadi bisa tanya jawab begitu ya. Kemudian kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang telah dilaksanakan. Hasilnya bagaimana? Berdasarkan instrumen pastinya ya. Instrumen yang sudah disepakati. Kemudian yang kelima, kepala sekolah menyampaikan hasil catatan supervisinya dan memberikan saran-saran untuk perbaikan kinerja tendik yang bersangkutan. Jadi kepala sekolah bisa memberikan saran-saran, mungkin ada yang kurang, mungkin yang kemarin sudah bagus, bisa ditambah lagi bagaimana inovasinya untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di sekolah ini. Kemudian tindak lanjut, ini tindak lanjutnya adalah mengumpulkan hasil supervisi tenaga kependidikan. Setelah selesai semuanya dikumpulkan bagaimana hasil supervisi tenaga kependidikan ini. Kemudian berikutnya menginventaris item-item komponen yang rendah-rendah. Maksudnya yang nilainya masih rendah ini apa ini? Ya, begitu ya, dilihat. Kemudian yang bagus juga dilihat. Jadi dilihat semuanya. Apa yang kurang, apa yang lebih. Kemudian menganalisis hasil supervisi tenaga kependidikan. Dianalisa apa yang terjadi di sekolah ini. Oh, ternyata administrasinya masih banyak yang belum, masih banyak yang kurang, masih banyak yang sudah ada tapi masih separuh jalan, misalkan seperti itu. Kemudian melakukan pembinaan umum tentang perbaikan kinerja tenaga kependidikan. Setelah itu melakukan pembinaan. Dan yang keenam, melaksanakan program perbaikan kinerja tenaga kependidikan. Di antaranya bisa menggunakan dengan in-house training, gitu ya, Bapak Ibu. Bisa in-house training, kemudian bisa tanya jawab atau bisa konsultasi, bisa juga dengan memberikan penghargaan. Ya, kepala sekolah bisa memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang sudah bisa mencapai hasil yang maksimal. Rewardnya bisa berupa apa saja, ya, sesuai dengan kemampuan sekolah. Apakah reward ini harus berupa uang? Saya kira tidak harus berupa uang. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah punya cara-cara tersendiri untuk memberikan reward pada tenaga kependidikan yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ini langkah-langkah yang akan Bapak Ibu lakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, tugas saya apa? Tugas saya adalah memantau pelaksanaan kegiatan supervisi tenaga kependidikan. Jadi nanti akan saya lihat bagaimana perencanaan panjenengan, program kerjanya ada atau tidak, kemudian instrumennya sudah diisi atau belum, kemudian berikutnya bukti-buktinya, laporannya. Jadi Bapak Ibu nanti di laporan
disertakan foto-foto kegiatan pada saat panjenengan melaksanakan supervisi tenaga kependidikan. Begitu ya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan bahwa supervisi tanpa tindak lanjut tidak memiliki dampak yang berarti dalam perbaikan, peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sini nanti dari supervisi tenaga kependidikan saya berharap sekali ada tindak lanjut dari sekolah, ada tindak lanjut dari saya tentang bagaimana pelaksanaan pekerjaan di tenaga kependidikan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk supervisi tenaga kependidikan. Apakah Bapak Ibu ingin tahu juga tentang administrasi instrumennya? Ingin tahu juga apa tidak ini untuk instrumennya? Ya Bu, pengen tahu. Oh iya, ingin tahu ya. Oke, terima kasih. Saya share juga sebentar. Sebentar. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Sampun. Oke. Jadi ini adalah lembar supervisi administrasi kepegawaian. Nanti nama pegawainya siapa, nama sekolahnya apa, alamatnya di mana, begitu ya. Ini lembar supervisi, nanti di atas kasih kopnya, kop sekolah. Dan di sini lembar supervisi administrasi kepegawaian semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nanti di sini untuk supervisi administrasi kepegawaian, ini nanti kenaikan gaji berkala ada atau tidak. Kalau misalnya ada dan lengkap berarti nilainya 4. Gitu ya. Nih, skornya 4 apabila semua dokumen ada, lengkap, dan baik sesuai rambu-rambu. Nanti skor 3 itu apabila sebagian besar dokumen ada sesuai dengan rambu-rambu. Skor 2 apabila sebagian kecil dokumen ada sesuai rambu-rambu. Yang skor 1 itu apabila tidak ada dokumen sesuai dengan rambu-rambu. Jadi kalau tidak ada masih diberi skor 1 ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan skor 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya panjenengan memberikan skor 1, di sini panjenengan berikan catatan apa nih? Sarannya bagaimana, diperbaiki atau bagaimana, begitu ya. Ini pembuatan file guru, pembuatan file karyawan, tata tertib guru, tata tertib karyawan, dan seterusnya. Nih, sesuai dengan yang ada di sini ya. Kemudian berikutnya instrumen supervisi administrasi keuangan. Ini sama atasnya KOP, kemudian di sini ada ini apakah ada buku kas umum, pembantu kas tunai, pembantu pajak. Misalnya di sekolah panjenengan karena mungkin sekolah swasta mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin atau lebih dari ini juga bisa ditambahkan. Oh, di keuangan ada lagi Bu, yang lain lagi, silahkan ditambahkan, begitu ya. Ini untuk skornya sama seperti tadi. Kemudian untuk supervisi administrasi sarana dan prasarana, nanti apa saja nih yang yang disupervisi? Ada nggak buku induk atau inventaris barang? Ada nggak laporan simbada? Ada nggak dokumen inventaris gedung dan tanah?
begitu ya, dan seterusnya. Ini untuk administrasi persuratan dan pengarsipan. Nih, buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melihat buku-buku ini. Jangan sampai saya ke sana bukunya masih utuh dan berdebu, yang berarti tidak pernah dibuka. Begitu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada. Yang kelima, contoh lembar supervisi administrasi kesiswaan. Ini buku induk siswa, buku kelaper, buku leger nilai. Kalau misalnya Bu leger nilai nggak ada buku Bu, sekarang pakai file, semua ada di file, boleh ya. Nanti kalau misalnya saya pengen tahu bisa ditunjukkan. Ini Bu legernya dalam bentuk file. Sekarang semua sudah eranya udah era seperti ini. Silahkan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan hal itu. Jadi kalau misalnya semua dalam bentuk file, saya juga tidak masalah ya. Itu bisa mengurangi pengeluaran untuk pencetakan. Tapi akan lebih baik lagi kalau dicetak sehingga panjenengan punya bukti secara tertulis. Ini lembar supervisi administrasi perpustakaan. Ini dokumen kerangka acuan kerja, dokumen deskripsi kerja, job description, ada standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan perpustakaan, dan lain-lain. Ini ada banyak sekali nih, untuk perpustakaan ada 28. Ya, jadi meskipun perpustakaan kecil ya harus semua ada. Kalau misalkan ini sertifikat kegiatan seminar lokakarya konferensi di bidang kepustakaan 1 tahun terakhir, dan enggak nih kepala sekolah, kepala perpusnya pernah melakukan kegiatan ini atau tidak? Kalau tidak tahun ini, ya biar gimana ya, agar tahu perkembangan berikutnya gitu. Kalau Bapak Ibu misalkan udah tahun 2018 kemarin Bu, 2021 nggak ada, 2020 nggak ada gitu. Ya sekarang itu seminar lokakarya itu banyak sekali ya, secara online juga banyak, gratis juga banyak. Ini untuk lembar supervisi administrasi ini juga banyak yang harus dilihat, harus disupervisi. Ada 27. Dokumen atau makalah best practice penerapan pengelolaan atau administrasi laboratorium. Pernah enggak? Punya apa tidak? Kalau misalnya tidak punya, tulis saja 1. Berarti nanti ke depan bisa untuk perbaikan. Begitu ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu untuk instrumen supervisi tenaga kependidikan. Ada dari yang saya jelaskan tadi, ada yang perlu di-sharingkan di sini? Monggo silahkan. Sudah punya gambaran apa belum? Monggo silahkan disampaikan, saya berikan kesempatan. Tidak ada? Pak Samsul, monggo. Oke. Untuk supervisi tadi, untuk perangkatnya tadi berarti bisa di anu sendiri Bu ya, bisa ditambahi seperti itu Bu ya. Ya, bisa dikembangkan Pak Samsul. Ya, bisa. Dikurangi nggak boleh nggih? Dikurangi nggak boleh nggih? Dikembangkan. Jadi itu standar apa ya, paling bawah lah, standar paling bawah. Kita mencapai standar yang paling bawah secara maksimal, insya Allah itu sudah baik. Nanti tahun depan ditambah lagi. Kalau sekarang sudah dikembangkan, saya ucapkan terima kasih. Nanti bisa berkembang lagi, begitu Pak Samsul. Terima kasih Bu. Sami-sami. Mungkin yang lain? Jadi nanti saya akan datang ke sana ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu siap kapan ya? Kalau yang supervisi akademik kemarin kan
saya jadwalkan akhir November sampai Desember awal, insya Allah sudah saya jadwalkan ke sekolah-sekolah binaan semua. Berarti untuk tenaga kependidikan setelah itu, ya Desember minggu kedua, apa Desember minggu ketiga, pelaksanaan penilaian akhir semester kapan Bapak Ibu? Tanggal 6 Bu mulai kalau nyetis. Oh, tanggal 6 mulai. Berarti istilahnya kalau pelaksanaan PAS kan Bapak Ibu guru ya yang sibuk ya. Untuk tenaga kependidikan insya Allah tidak masalah ya. Seandainya saya ke sana. Habis liburan. Oh, liburan kapan? Oke, liburan kapan? Tanggal berapa? Karena saya nggak libur nih, jadi saya nggak tahu. Oke, tanggal libur kapan? 25 mulai liburan. 25 Desember ya? Iya. Oke, kalau gitu sebelum 25 Desember saya sudah bisa ke sana ya? Habis liburan, Mas. Oh, habis liburan nggak bisa. Liburan terakhir kapan? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Liburnya sampai tanggal berapa? Tanggal 2, tak? Iya. Tanggal 1 apa tanggal 2? Enggak, itu kalender. Mbak, itu sama ya? Iya. Baru ya? Iya. Berarti mulai tanggal 2 Januari tahun depan ya? Iya. Nah, apa? Gimana? Ya, yang lain gimana gitu, Bu? Ini tadi dari kan sekolah lain. Istilahnya masukannya Bu Dwi Murtiningrum ini setelah liburan. Berarti kalau setelah liburan itu setelah tanggal 2. Setelah tanggal 1 ya? Ya. Gimana Pak Habib? Ada usul? Atau yang lain mungkin? Kita sepakati saja kapan? Gimana? Monggo, ayo kasih saran nih. Biar saya. Gak usah kita ngomong pergon dulu. Ngomong. Mungkin itu Bu setelah liburan mungkin. Gimana Bapak Ibu? Bu Sumari mungkin bisa memberikan. Gimana Bu Mari? Liburan aja, Bu. Oh, sudah. Berarti Januari ya? Oh, ya, itu ya ininya. Bapak Ibu yang lain gimana? Setuju. Oke, setuju ya. Januari 2022. Tahun depan ya Bapak Ibu ya. Tahun depan nih. Oke, nanti akan saya jadwalkan setelah libur semester. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, saya berharap dengan waktu yang lumayan panjang, 1 bulan, ya 1 bulan, Bapak Ibu bisa menyiapkan semuanya, ya, menyiapkan semuanya. Jadi saya tidak ingin supervisi tenaga kependidikan ini tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi kita sampaikan apa adanya, kalau memang ada kendala sampaikan, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi jangan sampai hanya sekedar administrasi. Ini Bapak Ibu, kalau hanya sekedar administrasi saja, nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, itu akhirnya jadi ngarang jawaban ya. Kalau sudah ngarang jawaban, akhirnya apa yang terjadi? Ya yang menanya jadi bingung. Jadi pusing bener gitu kan. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya sangat berharap sekali di kegiatan supervisi tenaga kependidikan ini benar-benar dilaksanakan seperti pada supervisi akademik. Saya juga begitu berharap itu dilakukan. Jadi intinya panjenengan saya undang ke sini semua biar punya rasa bahwa ini memang harus dilakukan, ya. Ini memang harus dilakukan. Jangan merasa yang lain, aduh aku disupervisi, aduh aku dinilai, tidak ada kata aduh-aduh ya. Jadi kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Di tenaga kependidikan tadi kan menyampaikan bahwa
panjenengan adalah melayani kebutuhan guru, melayani kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat juga. Jadi saya berharap sekali pelayanan semakin baik. Bapak Ibu, di sekolah panjenengan untuk di tenaga kependidikan ini pelayanannya sudah bisa cepat apa belum? Sudah memberikan pelayanan cepat? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada guru membawa surat, Bu, saya ini ada surat dari sana, saya harus bertugas ke sana untuk surat tugasnya bagaimana? Itu diberikan dalam waktu cepat, panjenengan sudah menerima surat tugas, begitu ya? Ya, insya Allah begitu. Jadi tidak bulet-bulet. Bapak Ibu, saya pernah berkunjung ke SMK 1 Jombang, insya Allah. Di sana kepala TU-nya itu punya program pelayanan itu 1 menit. Beliau menyampaikan begitu. Saya tanya, terus saya tanya di sana bagaimana kepala tata usaha itu bisa memberikan pelayanan dalam 1 menit. Saya tanya begitu. Ternyata semua file yang ada disimpan dengan baik oleh KTU-nya. Bahkan sampai tempatnya pun di mana itu sudah terdokumen di laptopnya. Jadi seandainya lupa itu sudah tahu. Misalkan file saya guru A gitu. Tempatnya di mana filenya? Oh, di lemari nomor 3 urutan ke-4, misalnya seperti itu. Ya, misalkan mencari administrasi untuk buku induk siswa ada di mana? Di lemari nomor 2, istilahnya rak yang pertama, kedua, dan 3, dan seterusnya. Jadi semua sudah tahu tempatnya ada di situ. Makanya pelayanannya bisa cepat. Jadi terarsip dengan baik. Saya ingin semua sekolah binaan saya juga seperti itu. Bu, sekolah saya masih kecil, tidak masalah. Semua proses dilakukan. Kita berkembang ya Bapak Ibu. Jangan karena sekolah kecil jadi kita tidak melakukan apa-apa. Justru dari yang kecil ini kita akan menuju ke yang besar. Kita jangan ngomong karena sekolah kecil kita tidak mampu apa-apa. Misalkan kita sekolah kecil, kita punya mimpi yang besar. Sekolah yang sudah besar, mimpinya lebih besar lagi. Nah, dari mimpi-mimpi itu kita akan melakukan sesuatu. Kalau kita tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah punya angan-angan sekolah kita itu jadi bagaimana, kemudian misalkan di tenaga kependidikan di pelayanannya nanti jadi bagaimana, itu ya tidak akan melakukan apa-apa. Wes ngene ae cukup gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Apalagi untuk tenaga kependidikan ini karena hubungan dengan pelayanan dan seterusnya, saya berharap IT-nya mumpuni karena semua berhubungan dengan administrasi. Jangan sampai tenaga kependidikan untuk IT-nya nggak bisa. Dimintai tolong buat ini nggak bisa, mintai tolong buat itu nggak bisa. Ya, kita sudah di era digital. Jadi tidak hanya gurunya saja, tidak hanya siswanya saja yang mengikuti perkembangan ini, tapi di tenaga kependidikan juga seperti itu. Saya berharap begitu. Jangan istilahnya usia itu menjadi halangan. Wes aku wes tuwek, tidak. Saya kira semua muda, saya bilang semua muda, semangatnya meskipun usianya sudah banyak seperti saya, usianya juga sudah banyak, tapi tetap ingin mengikuti perkembangan. Jadi jangan sampai tertinggal. Saya berharap sekali karena saya juga ada laporan dari tenaga kependidikan di sekolah binaan saya yang muda-muda masih malas-malas untuk mengembangkan IT-nya. Saya tidak tahu itu karena memang tidak bisa atau memang sengaja untuk tidak mempelajari agar tidak dimintai tolong. Ya, jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Kita berpikir positif, kita selalu belajar karena kita berada di lingkungan pendidikan. Jadi kita selalu belajar sampai pelayanan benar-benar maksimal untuk guru, untuk siswa, untuk kepala sekolah, untuk masyarakat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Gimana?
Ada yang menyampaikan sesuatu ke saya? Bapak Ibu? Bu, mau minta instrumennya bisa dikirim ke mana gitu? Ke saya di Oke, SMS. nanti untuk instrumen akan saya kirim. Oke. Lewat Kemudian, mana? Lewat Bapak Kepala Sekolah. oh ya, gitu ya, lewat Ya. kepala sekolah. Oke, Iya. ya. Terus Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruangan ini, saya minta ngisi daftar hadir ya. Sudah saya tulis di chat box. Oke, Bu. Ya, silahkan mengisi. Silakan mengisi semuanya. Jadi nanti saya bisa menyampaikan ke kepala sekolah bahwa ini Bapak Ibu dari tenaga kependidikan sekolah panjenengan sudah hadir di sini. Dan ini juga sebagai bukti saya bahwa saya sudah melaksanakan koordinasi dengan panjenengan semua. Jadi nanti tidak ada alasan lagi, belum tahu, Bu, nggak tahu, dan seterusnya. Monggo diisi, ya, daftar hadirnya monggo diisi. Bu Arin Jaya Negara, monggo diisi di formnya ya, biar untuk bukti saya nanti. Ya kita ganti jeneng sampean, Mbak Bu Anissa. Di suaranya iki. Masih diam Pak, ini masih ngisi absen di Google Form Pak. Ada di chat box, silahkan Pak Cipto. Isi daftar hadir semuanya, monggo. Pak Salim, silahkan ngisi di Google Form ya, daftar hadirnya. Monggo, yang lain Bapak Ibu. Monggo, silahkan yang belum. Ini yang sudah mengisi daftar hadirnya. Yang lain monggo silahkan. Tidak ya, yang lain saya tunggu, tetap saya tunggu. Kalau sudah ngisi daftar hadir, Bapak Ibu, saya pengen tahu bagaimana perasaan panjenengan saat ini setelah mengikuti kegiatan pagi ini. Silakan dituliskan di Jamboard yang sudah linknya sudah saya share di chat box. Silakan panjenengan isi, biar saya tahu bagaimana perasaan panjenengan saat ini setelah mengikuti kegiatan pagi ini. Bapak Ibu, di Jamboard itu, tuliskan perasaan panjenengan. Ada yang menuliskan love? Artinya apa ini? Bapak Ibu bisa, kalau sticky note itu ya, bisa yang tanda panah ini.
Kak Ben kok marah-marah. Ini Bapak Ibu bisa pilih yang ini nih. Ini ya, yang gambar kertas ditekuk sedikit ini, sticky note. Kita klik di sini, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan bagaimana perasaannya. Ini sudah ada satu menggunakan pensil, menggunakan pen ini dengan gambar love, artinya apa nih perasaannya? Bahagia hari ini? Bahagia, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Yang lain monggo. Saya pengen tahu saja biar nggak tegang ya hari ini, pagi ini. Belum pernah mungkin ya? Ada yang belum pernah ngisi ini? Belum pernah, Ibu. Oh, belum. Baru install. Oh gitu. Iya, Bu. Iya. Oh. Pakai HP, Bu. Oh iya, pakai HP, HP-nya belum install Jamboard gitu ya? Iya, Bu. Iya. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga sudah mikir ini, karena ini kan tenaga kependidikan ya, mungkin tidak merasa perlu untuk ini. Nah, jadi saya pengen menunjukkan kepada Bapak Ibu tenaga kependidikan, ini loh yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk murid-muridnya. Ya, jadi di sini ada papan secara virtual gitu yang bisa kita kolaborasikan. Jadi di sini kita bisa menuliskan apa saja di sini ya, bisa menuliskan, bisa upload gambar juga di sini gitu. Jadi biar pembelajaran bisa menarik begitu. Nah, di sini saya menyampaikan ini maksud saya biar kita kegiatannya bisa lebih santai lagi gitu. Tapi ternyata ini yang saya katakan tadi bahwa tenaga kependidikan pun harus mengikuti perkembangan ya, harus mengikuti perkembangan. Jangan sampai panjenengan di sekolah A, gitu. Sekolah A, jenengan ngerti ini, enggak, ngerti ini, enggak, gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus mengikuti perkembangan dan itu perkembangan biar tidak ketinggalan. Ini prepare, persiapan ya. Jangan boleh nih digerak-gerakkan boleh ya, bisa. Jenengan diperbesar bisa, warnanya diganti juga bisa, silahkan. Mau pakai warna apa? Biar punya pengalaman. Gimana Bapak Ibu? Ini baru ini ya. Jadi ini loh yang sekarang berkembang ya, yang sekarang berkembang. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan dengan hal seperti ini. Meskipun Bapak Ibu adalah tenaga kependidikan. Ya, nanti di webinar-webinar online dan seterusnya itu banyak menggunakan hal seperti tidak hanya Jamboard saja, masih banyak yang lain. Ya, masih banyak yang lain. Saya belajar, panjenengan juga belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, kita sharing, kita berkolaborasi. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai tenaga kependidikan maupun guru itu tertinggal jauh dengan perkembangan saat ini. Tuh. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu share screen-nya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih penasaran boleh, masih menuliskan boleh. Nanti akan masuk di rekaman saya ya, masih masuk terus akan. Ini sebagai bahan evaluasi saya juga, apakah pelaksanaan koordinasi secara virtual itu menyenangkan atau tidak, kemudian efektif atau tidak, itu ya dari sini. Dari istilahnya kalau saya sendiri jenenge aku sing gawe ya saya mesti ngomong ini berhasil, ini menyenangkan dan seterusnya. Tapi kan saya tidak tahu bagaimana panjenengan. Nah, ini sebagai bahan evaluasi saya, apakah tahun depan saya laksanakan seperti ini lagi atau tidak gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya.
ini bahan evaluasi saya. Jadi kalau misalnya nanti menyampaikan ini, Bu Kak, senang saya dengan cara seperti ini, kita suka tatap muka saja misalnya gitu. Ya nanti akan saya lakukan sesuatu, mana nih yang harus saya perbaiki begitu. Ya, Bapak Ibu. Oke, sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi? Sudah jelas semuanya? Sudah, oke. Sudah ya Pak Anam ya. Oke, kalau sudah saya minta semua buka kameranya untuk foto kegiatan hari ini, untuk bukti saya bahwa saya sudah melaksanakan koordinasi. Saya mohon dibuka semuanya sebentar saja. Nggak apa-apa, meskipun satu kamera untuk 2 orang boleh, bergabung di boleh. rumah Bu lagi ngomong anaknya ikut. Iya, nggak apa-apa. Tambah seneng ya ada anaknya ikut. Oh ternyata kalau bisa masuk di situ ternyata gitu kan, sambil menunjukkan perkembangan ke anak. Nggak apa-apa Bu, di pangku aja. Monggo dibuka semua kameranya biar saya bisa mengabadikan kegiatan pada pagi hari ini sambil kita belajar ya Bapak Ibu, belajar bagaimana kita melakukan pertemuan secara virtual. Jadi sekarang itu tidak menutup kemungkinan semua bisa dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis kemarin bahwa pembelajaran nanti hybrid learning. Ya, berarti panjenengan juga begitu, bisa saja terjadi seperti ini, koordinasi tidak harus di sekolah, bisa di rumah, begitu ya. Oke, silakan. Action yang bagaimana ini hari ini? Action bahagia, monggo senyum. Oh, ini katanya Pak Samsul semangat gitu. Monggo semua senyum ya, senyum hari ini. Nanti saya sampaikan. Monggo Bu Dwi sudah siap. Senyum itu yang belakangnya Bu Novita itu maju aja biar nggak tersembunyi. Monggo Bu maju. Nah, gitu. Satu kamera 2 orang nggak apa-apa. Oke. Oke. Udah 1, 2, 3. Pak Satrio di lapangan ini kayaknya. Sudah, terima kasih. Saya tutup kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan tujuan saya, tujuan panjenengan, tujuan kita semua untuk memperbaiki pendidikan di sekolah panjenengan bisa lebih meningkat lagi. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kita bersyukur alhamdulillah kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaannya juga seperti itu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah hadir di sini. Saya mohon maaf apabila dalam kegiatan pada pagi hari ini ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semua, tapi percayalah bahwa semua yang saya lakukan adalah untuk mendampingi sekolah panjenengan agar mutunya semakin meningkat. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sampai ketemu lagi bulan Januari begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo silahkan.